Kata Rasulullah, bukan kata saya. Inna asqala salatin alal munafikina salatul isya'i wa salatus subhi. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sesungguhnya kata Rasulullah, salat yang dilaksanakan itu sangat berat bagi orang munafik adalah salat isya. Jadi kata Rasulullah, kalau ada orang berat melaksanakan salat isya, dia munafik. Bukan kata saya. Kenapa? Salat isya banyak gangguannya. Habis maghrib banyak acara. Keliling seantero Batam. Akhirnya nanti ajalah, kan sholat isya sampai subuh. Akhirnya datang dari luar, tak sempat juga sholat isya, tidur. Tahu-tahu sudah subuh, hilanglah sholat isya. Haram. Haram dia meninggalkan sholat karena dia sengaja. Bukan karena udzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena ada orang menolong orang kelahiran, bukan karena ada orang kematian dan sebagainya. Begitu juga sholat subuh. Sholat subuh berat. Berapa banyak orang tak bisa bangun karena nantilah kata setan, sudahlah ini masih dingin. Diambillah selimutnya lagi, matanya pun berat, padahal sudah jelas satu-satunya adzan di salat subuh adalah yang ada as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Berapa banyak orang yang katanya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, sering sedekah, sering kajian subuh, tapi ketika sudah sampai waktunya dia berat, dia tidak bisa salat subuh. Kenapa? Karena salat subuh adalah salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Contoh, satu ketika Mu'ad bin Jabal, beliau hafal Quran. Waktu itu Mu'ad bin Jabal menjadi imam. Setelah itu pertama banyak orang. Kebetulan Mu'ad bin Jabal kalau jadi imam itu suratnya Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa lembar, Pak? Kalau di sini misalkan nanti bulan puasa, orang-orang atau imam yang di sini itu menjadi imam tarawih yang dibaca Ali Imran. Kira-kira sanggup nggak, Pak? Satu malam satu tarawih itu satu rakaatnya satu juz. Waduh berat tuh Pak Ustadz, berat. Kalau gitu pertama kali kita nengok berat. Tapi kalau terbiasa biasa. Jadi kata Mu'ad itu setelah selesai sholat rupanya makmumnya tak ada semua. Akhirnya ngadu ke Rasul, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang nih sahabat banyak munafik ya Rasulullah. Kenapa? Kemarin malam saya sholat isya ya Rasulullah. Pertama banyak. Tiba-tiba ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, hilang semua ya Rasulullah. Kok bisa begitu Mu'ad? Kebetulan saya baca surah Al-Baqarah. Itulah masalahnya katanya. Dipanggillah semua. Nabi Muhammad ini menegur orang dan memberikan solusi. Ini adil. Dipanggil sama sahabat. Ya Rasulullah, saya tak terima si Mu'ad bilang sama kami ini orang munafik ya Rasulullah. Kenapa? Ya bis si Mu'ad panjang kali baca surah Al-Baqarah. Gimana kami tak berhenti ya Rasulullah? Ya. Mu'ad, kenapa kamu baca Al-Baqarah? Kata Rasulullah. Saya kan niru Nabi katanya. Ketika saya jadi makmum, Nabi kemarin pakai surat Al-Baqarah, maka saya tiru. Nabi Muhammad menyampaikan, Mu'ad, ketika aku membaca surat Al-Baqarah, surat Isya itu, karena aku tahu yang jadi makmum kamu. Ini yang jadi makmum kan kulhu semua. Pakai Baqarahan pula kau sebenarnya. Istilahnya begitu. Oh pantaslah. Jadi jangan kamu tengok dulu makmumnya. Kalau makmumnya tak terbiasa mendengarkan surat Al-Baqarah, jangan pula pakai surat Al-Baqarah. Jadi bukan karena niru saya, tengok dulu makmumnya. Kalau makmumnya setiap hari itu ikhlas semua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, jangan pakai surat Al-Imran. Jadi apa maknanya? Jangan sekali-kali kita mengatakan kepada orang bahwa yang tak sholat isya munafik. Cek dulu. Makanya Pak, kalau di Baitus Salam ini tak terbiasa rokaatnya banyak, misalkan tarawih kami biasa 8 salam, berarti berapa? 8 rokaat, berarti 4 salam. Jangan pula nanti dibikin Ramadan tahun depan, dibikinlah pula 23 sama witirnya. Itu pun satu rokaat tarawih 1 juz. Hilang semua jemaah Pak. Kalau tak terbiasa, kita tengok dulu karena banyak yang tak terbiasa. Karena memang awal kita mengistiqomahkan amalan itu berat. Sama dengan saya dulu waktu di pondok pesantren. Waktu itu setelah saya lulus dari pondok pesantren, ditugaskan di pesantren lain untuk mengajar. Sampai di tempat pesantren itu kebetulan kiainya itu adalah masih saudara dengan kiai saya. Datang ke sana bukan disuguhin dengan epok-epok, Pak. Bukan disuguhin dengan kopi, disuguhin pula sama sirih. Tahu Bapak sirih kan? Sampai situ. Saya dulu kalau di sana dipanggil Ustadz Nur kan, saya nurut dan dipanggil Ustadz Nur, silahkan. Saya kira silahkan suruh makan jajan, rupanya sirih Pak. Diambil lah, saya niru aja lah Pak Kiai itu, diambillah 1 lembar sirih, baru dipotong-potong gambir. Setelah itu baru diolesin kapur putih, baru ditambah pinang muda kecil-kecil.
Silakan Pak Ustadz, gitu aja lah. Oh iya Pak Kiai. Dilipat, saya tiru aja lipat. Habis itu dimakan sama dia, santai aja kan. Keras. Saya dalam hati ini kalau dimakan saya muntah. Kalau tak dimakan, saya adab. Akhirnya terpaksa saya dimakan sama saya Pak, bukan cuma pahit Pak, kelat, mau muntah, mules perut ini Pak. Saya dalam hati, kenapa? Karena saya tidak biasa makan sirih. Sementara Pak Kiai sudah bertahun-tahun. Begitu juga dengan sholat berjamaah, sholat subuh. Begitu juga dengan Bapak yang setiap minggu atau setiap maghrib Bapak ikut kajian, maka terbiasa. Bagi orang yang tak pernah ikut kajian, ada capek, ngapain dengerin itu. Tapi bagi Bapak nih haus ilmu, selalu pengen datang, selalu pengen berjamaah, selalu pengen untuk bersedekah. Kenapa? Karena dia sudah tidak merasakan berat. Kenapa enggak berat? Karena dia tahu yang menyuruh saya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang saya cintai, yang akan memberikan syafaat. Yang melarang saya ini adalah Allah, bukan makhluk. Maka saya cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kata Allah dalam surat itu, katakan Muhammad kepada umatmu, kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka ketika engkau mengikuti perintah Allah, mengikuti apa arahanku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu.